Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mempersiapkan data usaha baru dengan menggunakan Accurate Online. Nah, tahap ini adalah tahap yang paling penting sebelum kita memulai untuk menginput seluruh transaksi perusahaan kita dengan menggunakan Accurate Online. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama adalah kita harus masuk ke akun Accurate masing-masing dengan cara ketik accurate.id pada Google. Selanjutnya, masuk ke Accurate Online. Nah, di tampilan ini, klik icon yang ada di pojok kanan atas. Cari yang mungkin, kemudian diklik. Nah, kita harus masuk ke akun Accurate Online. Kalau misalkan kita belum mempunyai akun, kita bisa dengan langsung klik masuk dengan menggunakan Google. Oke, pilih akun Google-nya. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung membuat data usaha baru dengan cara klik icon plus ini, kemudian isi nama perusahaan, bidang usahanya, dan juga logo usaha. Logo usaha itu terserah ya, mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, langsung kita coba praktik dengan contoh soal yang sudah saya siapkan, yaitu PT Telesindo Jaya. Nah, bisa dilihat di halaman 2-nya, di PDF halaman 2 itu udah ada data identitas perusahaan dan data usaha pokok. Ini digunakan untuk menginput di sini. Jadi nama usahanya adalah PT Telesindo Jaya. Oke, saya kasih tanggal 7. Oke, selanjutnya pilih bidang usaha. Bidang usahanya lihat di sini, yaitu internet dan telkom. Jadi di sini kita cari internet dan telkom. Oke, jika sudah, buat data usaha diklik. Oke, data usaha berhasil dibuat. Klik lanjutkan. Oke, nah pada tahap ini, saya perbesar ya. Pada tahap ini, kita diminta untuk menginput informasi perusahaan. Ada nama, kategori usaha, tanggal mulai data, dan metode persediaan. Oke, langsung saja namanya nggak usah kita ubah. Kategori usahanya, kita lihat di soal. Kategori usaha itu di sini ada di level distribusi. Pakai retail berarti. Cari di sini retail atau ketik. Oke. Nah, selanjutnya tanggal mulai data sama dilihat di identitas perusahaan. Di sini tanggal mulai datanya adalah 31/12/2017. Saya perbesar ya.
Oke, 31/12/2017. Ketik di sini 31/12/2017. Oke, kemudian metode biaya persediaan. Metode biaya persediaan bukan dilihat di identitas perusahaan, tapi bisa dilihat di informasi penting terkait operasional perusahaan. Di sini ada bacaannya, ada fitur dasar, ada penjualan, ada pembelian, persediaan, lain-lain, dan akun perkiraan. Nah, di sini kita bisa tahu apa sih metode persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Maaf. Oke. Nah, caranya adalah lihat di poin keempat, persediaan. Di persediaan, metode perhitungan biaya persediaan menggunakan FIFO atau first in and first out. Ya. Oke, di sini berarti kita pilih FIFO. Oke. Berarti tampilan untuk informasi perusahaan adalah seperti ini. Jadi kategori usaha diisi retail, tanggal mulai data 31/12/2017, kemudian metode biaya persediaan diisi FIFO. Untuk namanya biarkan saja seperti ini. Oke, selanjutnya diklik selanjutnya. Nah, selanjutnya ada akun perusahaan atau menyiapkan akun perkiraan usaha Anda. Di sini yang dapat saya simpulkan bahwa ketika kita menyiapkan akun perkiraan di Accurate Online itu memberikan dua pilihan. Yang pertama, apakah kita akan menggunakan akun dari Accurate Online atau kita akan menggunakan akun yang udah kita buat sendiri. Nah, berhubung di PT Telesindo Jaya ini, saya sudah menyiapkan Excel-nya atau data Excel yang berisi akun perkiraan. Jadi, bagian ini centangnya dihilangkan. Oke, centangnya dihilangkan. Jadi nggak ada centang di sini ya. Oke. Kemudian, jika sudah centangnya dihilangkan, boleh klik selesai. Oke, selanjutnya tampilan yang tampilan selanjutnya maksudnya pasti kita akan diarahkan di bagian berita. Nah, ini bisa langsung kita skip aja atau ditutup. Nah, kemudian kita fokus ke persiapan data perusahaan. Oke, persiapan data perusahaan, langkah selanjutnya adalah kita harus kelola fiturnya. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengatur fitur apa sih yang akan kita tampilkan di sebelah sini. Oke, perusahaan butuh apa untuk perusahaan butuh fitur apa saja untuk kegiatan operasionalnya. Kita bisa kelola fiturnya di sini. Termasuk nanti di tahap ini kita diminta untuk menginput identitas perusahaan. Jadi setelah tahap ini, maksudnya setelah di tampilan ini langsung saja klik kelola fitur. Oke, yang pertama akan diarahkan ke bagian fitur ya. Ada fitur perusahaan, ada penjualan, ada pembelian, dan ada persediaan. Oke, langsung saja di bagian perusahaan. Fitur apa sih yang akan kita tampilkan di sini sesuai dengan informasi yang ada di perusahaan? Oke, kita bisa lihat datanya itu di bagian ini. Informasi penting terkait operasional perusahaan di bawahnya identitas ya. Itu ada fitur dasar. Fitur dasar kita bisa gunakan untuk menginput di bagian perusahaan. Di sini fitur dasar yang pertama adalah perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN. Cari yang ada berkaitan dengan PPN atau pajak, karena PPN kan pajak pertambahan nilai ya. Jadi di sini cari yang berkaitan dengan pajak. Selain itu checklistnya dihilangkan. Oke, seperti ini berarti pajak ya, udah di checklist. Selanjutnya, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Mana yang berkaitan dengan aset-aset? Pencatatan aset. Oke, berarti di bagian perusahaan yang di checklist itu hanya pajak dan pencatatan aset. Oke. Selanjutnya di bagian metode biaya persediaan. Metode biaya persediaan sudah kita atur di awal dengan menggunakan FIFO. Jadi ini tidak perlu diubah. Selanjutnya di bagian pusat laba dan biaya. Ini tidak perlu diisi karena kita tidak menggunakan departemen proyek ataupun kategori keuangan.
Oke, jika sudah seperti ini, langsung ke bagian penjualan. Sampingnya perusahaan ada penjualan. Nah, di sini kita lihat di bagian penjualan, informasi penting terkait operasional perusahaan pada soal. Di data soal bagian penjualan itu yang pertama ada perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Cari di sini yang kalimatnya atau kata-katanya itu persis. Yang pertama ya, penawaran dan pesanan penjualan. Oke, selain itu checklistnya dihilangkan. Oke, selanjutnya pernyataan atau kalimat yang kedua adalah barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang yang bersangkutan. Berarti di sini ada retur dan ada pengurangan piutang. Intinya, cari kalimat atau kata yang berkaitan dengan itu. Berarti retur penjualan. Oke, retur penjualan di checklist. Next, pernyataan yang ketiga. Perusahaan dalam mengirim barang menggunakan jasa pengiriman. Oke, ini ya. Perusahaan dalam mengirim barang menggunakan jasa pengiriman. Cari di sini yang berkaitan dengan jasa pengiriman. Ini ya, ada di bagian lainnya. Oke, selanjutnya perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Oke, cari yang berkaitan dengan pelunasan. Cari yang berkaitan dengan pelunasan. Oke, nggak ada berkaitan dengan pelunasan, nggak ada, tapi ada di sini. Oh ya, di sini ada syarat pembayaran. Oke, berarti di bagian penjualan itu yang perlu di checklist adalah penawaran dan pesanan penjualan, yaitu penjualan, jasa pengiriman, dan syarat pembayaran. Oke. Oke, selanjutnya di bagian pembelian. Oke, di bagian pembelian. Kita lihat datanya di sini. Di bagian pembelian itu adalah pernyataannya atau kalimatnya adalah sebelum membuat PO atau purchase order, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Dalam pembelian, perusahaan menggunakan purchase order kepada pemasok. Yang berkaitan dengan ini, itu hanya yang pertama pesanan pembelian, sedangkan yang lainnya tidak perlu di checklist. Jadi di pembelian hanya yang pertama. Oke, next. Bagian persediaan. Metode perhitungan biaya menggunakan FIFO. Kayak nggak ada keterangan lain, Vivo udah diatur ya sebelumnya. Nah, di sini untuk tambahan, karena tadi berkaitan dengan pembelian, di pernyataan pembelian tadi, sorry, di pernyataan pembelian tadi itu adalah sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Ada kata permintaan barang. Jadi di bagian persediaan ini permintaan barang kita harus checklist. Oke, selebihnya tidak perlu. Oke, jelas ya. Selanjutnya, jangan langsung disimpan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja input informasi perusahaan yang berkaitan dengan identitasnya. Nah, di sini termasuk kita diminta untuk menginput nomor telepon, nomor faksimili, kemudian email, dan alamat lengkap dari perusahaan kita. Nah, di sini kita langsung saja bisa lihat di bagian identitas perusahaan. Balik lagi di datanya yang paling awal. Oke, nomor teleponnya 021 420 212 2128. Oke, langsung diketik di sini. Oke, selanjutnya faksimilnya berapa? 021 420 2129. Oke, selanjutnya email. Emailnya admin@telesindojaya.com. Oke, seperti ini datanya, namanya tidak perlu diubah, kategorinya pakai retail, di bidang usaha internet dan telkom, kemudian nomor teleponnya 021420212118. Faksimilnya 021420212119 dan emailnya adalah admin@telesindojaya.com. Untuk penulisan emailnya boleh disesuaikan. Kemudian tanggal mulai datanya 31 bulan 12 2007
Kemudian periode akuntansi Januari dan Desember. Mata uangnya Indonesia Rupiah tidak perlu diubah lagi. Kemudian langsung ke bagian alamat. Nah, alamatnya kita sesuaikan dengan identitas perusahaan. Alamatnya Jalan Serpong Barat nomor 27. Oke, kemudian kotanya adalah kota Tangerang, boleh diketik di sini. Kemudian nanti akan muncul pilihannya. Oke, kode posnya 71718, taruh di sini. Oke, alamat informasi perusahaan dan tadi berkaitan dengan fitur sudah selesai kita isi. Nah, selanjutnya adalah klik simpan. Oke, tampilan selanjutnya kita akan diarahkan ke persiapan data perusahaan, balik di awal ya. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi data perusahaan untuk mulai transaksi. Datanya apa? Data saldo awal. Nah, di sini yang diminta adalah kas dan bank, barang dan jasa, pelanggan dan pemasok. Oke, yang pertama, kas dan bank itu jangan diisi di sini, tapi kita isinya atau kita inputnya akun melalui fitur buku besar. Kemudian pilih akun perkiraan. Oke, selanjutnya setelah pilih tadi buku besar, kemudian akun perkiraan, kita diarahkan ke data baru. Nah, di sini kita klik yang sampingnya data baru yang berwarna hijau ini. Oke, selanjutnya pada tampilan ini, klik icon yang import data ada di sebelah sini. Oke, kemudian import dari Excel. Nah, di sini tempat kita atau kita diminta untuk mengimport data Excel akun perkiraan yang sudah kita siapkan. Oke, klik icon foldernya, kemudian pilih data yang akan kita import, yaitu yang pertama ya, daftar akun. Oke, next, open, and then unggah. Oke, pada pemetaan kolom data ini nggak perlu kita klik apapun, klik lanjutkan. Kemudian pada konfirmasi import data jangan lupa untuk lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Ini di checklist. Oke, lakukan update datanya itu selalu di checklist. Selanjutnya, klik lanjutkan. Oke, 55 data berhasil diproses, berarti sudah selesai masuk semua. Klik tutup. Oke, akun perkiraan selesai, boleh di close atau tutup. Balik lagi ke persiapan data perusahaan. Selanjutnya, impor barang dan jasa. Klik impor data pada kolom barang dan jasa, kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi pada akun perkiraan. Cuma di sini kita akan impor daftar barang, karena barang dan jasa. Berarti di sini daftar barang nomor 4. Klik open, kemudian unggah, kemudian pemetaan kolom data langsung klik lanjutkan. Bagian konfirmasi data, lakukan update data di checklist, kemudian lanjutkan. Oke, 5 data berhasil diproses, tutup. Oke, selanjutnya bagian pelanggan. Di kolom pelanggan, klik impor data. Nih ya. Oke, selanjutnya pilih data Excel-nya, yaitu daftar pelanggan. Klik open, kemudian unggah, kemudian lanjutkan, kemudian checklist lakukan update data, kemudian lanjutkan.
Oke, 5 data berhasil diproses. Klik tutup. Selanjutnya, impor pemasok. Sama seperti tadi, hanya kita mengimpor data asalnya berbeda, yaitu pemasok nomor 2. Oke, klik open, kemudian unggah, kemudian lanjutkan, kemudian lakukan update data di checklist, selanjutnya klik lanjutkan. Oke, dan data berhasil diproses, klik tutup. Oke, yang di sini datanya sudah lengkap. Selanjutnya, ada satu data yang belum kita proses, yaitu data Excel dari aset tetap yang nomor 5. Nah, cara importnya adalah dengan klik aset tetap, cari fitur aset tetap, kemudian pilih kategori aset. Oke, jadi sebelum kita mengimpor Excel-nya, kita perlu membuat kategori aset tetapnya terlebih dahulu. Nah, caranya tadi masuk ke aset tetap, terus pilih kategori aset, kemudian kita lihat daftar aset tetapnya di soal bagian kolom aset tetap, biasanya paling terakhir sebelum laporan keuangan. Ini ya, atau aktiva tetap. Oke, rincian aktiva tetap, lihat di kolom kategori aset, ada gedung sama peralatan kantor. Jadi ini yang perlu kita ketik di sini. Pertama, gedung, kemudian simpan, dan yang kedua itu peralatan kantor. Oke, simpan. Oke, jika sudah kategori asetnya di close, kemudian klik fitur aset tetap, pilih yang aset tetap. Oke, selanjutnya sampingnya data baru yang icon yang warnanya hijau ini diklik. Kemudian klik import data. Import data dari Excel, and then cari data Excel-nya, yaitu daftar aset tetap. Kemudian klik open, kemudian klik unggah, kemudian klik lanjutkan. Konfirmasi import data nggak perlu checklist, jadi klik lanjutkan. Oke, dua data berhasil diproses, berarti sudah selesai. Klik tutup. Ini data aset tetap yang sudah masuk. Oke, selanjutnya tutup yang aset tetap. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus memproses akhir bulan, yaitu bulan Desember tahun 2017. Oke, klik perusahaan, kemudian fitur perusahaannya cari, kemudian proses akhir bulan. Oke, pilihnya bulan Desember, tahunnya 2017. Oke, bulan dan tahun ini kita lihat berdasarkan apa? Berdasarkan di identitas perusahaan, yaitu tanggal mulai data. Tanggal mulai datanya kan 31 Desember 2017. Jadi di sini bulannya Desember, tahunnya 2017. Jika sudah seperti ini, disimpan. Nah, proses akhir bulan ini fungsinya untuk apa? Untuk memunculkan saldo dari akun akumulasi penyusutan peralatan. Akun akumulasi penyusutan aset tetap maksudnya. Nah, jika sudah ditutup. Oke, selanjutnya kita akan cocokkan daftar laporannya. Daftar laporan yang akan kita cocokkan adalah neraca indeks kontrol. Klik daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian masuk di sini bagian keuangan, kemudian cari neraca indeks kontrol. Oke, ini ya. Oke, tanggalnya tanggal 31/12/2017. Oke, klik tampilkan. Balance-nya adalah 1.987.400.000 balance ya, kanan kiri. Nah, kita lihat di soalnya, benar nggak segitu? Oke, sama ya.
sama 1.987.400.000. Oke, kalau sudah berarti database atau data usaha perusahaan PT Telesindo sudah selesai. Berarti ini sudah siap untuk di input atau untuk tahap proses input transaksi. Oke. Untuk persiapan data perusahaan sudah selesai, jadi video yang pertama, oke selanjutnya untuk video input transaksi bisa dilanjut di video berikutnya.